di jalan Allah itu mereka mati. Tapi mereka itu sesungguhnya hidup, tapi kalian tidak merasa. Saya tanya, Rasulullah itu mati di jalan Allah apa enggak? Ya jelas, ya enggak? Enggak usah mikir, jelas, gitu kan? Sesungguhnya beliau itu hidup. Sayyidina Abu Bakar itu mati di jalan Allah, Sayyidina Umar itu mati di jalan Allah. Sehingga kalau Anda ziarah umrah tidak ke kota Madinah, maka kategorinya Anda sombong. Sungguh miris sekali kalau datang ke makam Rasulullah sing dipikir gur story. Yang di sana tidak menadahkan Assalamualaikum ya Rasulullah, tapi handphone begini semua. Hati saya, ya Allah, saya itu kalau sowan ke salah satu guru saya, ke kiai, itu punya takdim, silong ini gak wani. Begini loh, hormat. Ada kiai saya ngobrol, saya nunduk. Ada kiai, anaknya kiai saja, biasa saja dia itu gak mondok. Kadang yang ndablek, monggo saya ndablek, anak kiai kulo ndablek. Tapi saya hormat. Hormat nang apa? Putranya kiai, karena apa? Saya menghormati abahnya dengan cara menghormati dzurriyyahnya. Lu ini mau ketemu Rasulullah? Kira-kira antum kalau di situ ada Rasulullah, bagaimana tanduk kita? Sampai ada ulama mengatakan laula Rasul bainana. Seandainya Rasul di antara kita, ada istri kita, kita berani marah kepada istri kita? Ada Rasulullah di depan kita? Tidak berani. Kita bisnis curang, kita mau ngomong gak sopan sama teman, sama guru kita, berani? Kalau ada Rasulullah? Tidak, beliau adalah orang yang kita cintai. Dan beliau nyata-nyata di depan kita. Makanya kalau siapa saja yang ke Masjid Nabawi tidak berakhlak, maka hati-hati. Rasulullah bal ahya'i walakin la tash'urun. Rasulullah hidup tapi kita tidak merasa. Ini ada ayat Al-Quran. Sehingga apa? Kalau kita ke Masjid Nabawi, satu, kita harus berakhlak. Berakhlaknya bagaimana? Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Aba Bakrin. Assalamualaikum ya Umar bin Khattab. Sampaikan salam-salam itu. Sehingga mereka pada dasarnya mereka hidup. Kalau orang hidup berarti mereka mendengarnya dan lain sebagainya dan seterusnya. Itu tentang yaitu kota Madinah. Yang kedua adalah kota Makkah Al-Munawwarah. Kota Makkah, Makkah Al-Mubarakah, kota yang diberkahi. Kenapa sih dikatakan? Diterangkan dalam surat Isra, Subhanalladzi asra bi 'abdihi ila akhiril ayat, bahwasanya Allah itu menjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha. Apa kata-katanya? Wa barakna haulahu. Allah memberkahi di sekitarnya. Antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa diberkahi. Maknanya Mekah itu kota yang mubarak. Kenapa kok katanya bukan masjidnya? Tatanya, Rasulullah tatkala Isra Mi'raj dari Masjidil Haram apa dari rumah salah satu istrinya? Dari rumah salah satu istrinya. Maknanya kota Makkah itu ya kategorinya Masjidil Haram. Sehingga siapa saja ndek kono dengar adzan ndak nutut salat itu. Sama aja semua 100.000 itu. Oh, barokahnya kota Mekah itu begitu. Kalau di Masjid Nabawi tadi fadilahnya kita sholat 10.000, di sini 100.000. Luar biasa. Hanya saja kalau kita ke masjid mendapatkan afdoliyat. Satu, melihat Ka'bah. Satu, kita mendapatkan shaf yang paling dekat dengan Ka'bah. Itu lebih utama. Walaupun di sini 100.000, di sini kita mendapatkan utamaan. Jangan sampai ada fatwa begini, ada pengertian begini, weh sholat itu untuk hotel, ya jangan. Kecuali kecapean, tidak apa-apa. Kalau tidak, ya sudah ke masjid gitu kan. Nah di situ adalah bangunan yang pertama kali dibangun oleh Allah Subhanahu Wa Taala qabla wujudil basar. Sebelum adanya manusia adalah Ka'bah Baitullah. Adalah apa? Ka'bah Baitullah. Baru setelah 40 tahun kemudian, maka Allah membangun Masjidil Aqsa. Itu ada hadisnya. Antum tahu di sini itu kota Ka'bah, kemudian ada namanya Hijr Ismail. Suatu ketika putri baginda Nabi Muhammad SAW, Abah mungkin kalau bahasa kita sekarang gitu ya, saya ini kan putrimu, putri Rasulullah, aku ingin dong masuk Ka'bah. Apa kata Rasulullah? Sungguhnya kamu masuk
Kalau bahasanya itu Hijr Ismail itu ya bagian dari Ka'bah. Loh kenapa? Dulu Ka'bah itu begini. Tapi orang kafir Quraisy itu ngepras. Dikepras apa? Ya dipotong begitu ya. Seandainya aku tidak menghormati budaya kafir Quraisy, maka aku akan membangun sebagaimana dulu dibangun oleh Nabi Yuna Ibrahim. Yang membangun Allah ditarmim oleh Nabi Adam alaihissalam, kemudian ditarmim itu direnov lagi oleh Sayyidina Ibrahim. Lah itulah maknanya di sini adalah apa? Bagian daripada Ka'bah. Dungo jero Ka'bah apa enggak top? Antum enggak presiden bisa masuk Ka'bah, ya keren kan? Nah, enggak mesti jadi presiden bisa masuk Ka'bah. Kemudian di sini ada pintu Ka'bah, ini ada Hajar Aswad, antaranya ini namanya multazam. Multazam ini adalah tempat yang sangat mustajabah. Saya pernah cerita sedikit bahwasanya dulu itu ingin sekali di multazam. Pada saat itu saya berkesempatan umroh di 2027. Saya mendekat di situ. Ternyata di multazam itu ibu-ibu semua. Oh, ibu-ibu angel dikalahno, Pak. Makhluk terkuat di bumi ini, Pak. Sulit ya. Kemudian saya deket dikewampleng ambil askari. Pleng puh. Lawor, Pak. Wong askari ini kuwi gede wong Arab begitu ya. Kemudian yang terjadi, demi Allah aku enggak ridho. Kamu tak doakan jelek. Oh gitu, tapi ngomong bahasa Arab, Pak. Kalau antum bahasa Jawa enggak paham mereka. Kemudian apa beliau bilang, janganlah. Ini kan tempat mustajabah. Oke, aku akan maafin kamu dengan syarat apa? Izinkan aku menempelkan hidungku dengan jidatku ini di Ka'bah itu. Ya usah enggak, aku mau di sini. Ya sudah cepetan. Kan di Hajar Aswad itu ada naikkan begitu segini, kemudian beliau pegangan untuk ngatur-ngatur orang. Kemudian saya di bawah kakinya itu begini. Demi Allah, seluruh yang saya minta dikabulkan oleh Allah. Bukan hanya yang saya minta, yang saya bayangkan saja dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin nanti wafat dimakamkan di Baqi. Lagi dikabulna enggak ketemu antum semua ini. Assalamualaikum ini ya. Nah, itulah maknanya ada tempat-tempat yang sangat mustajabah. Di sini ada namanya Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim ini bukan makam. Maqam itu tempat. Tempat apa? Di mana Rasul Sayyidina Ibrahim ini, Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam tatkala membangun, di dalamnya itu ada batu, di mana batunya itu koyo eskalator begini, semoga tet. Oh, luar biasa ya. Saya pas baca kitab ini, suangar zaman biyen. Enak gak butuh kapolting ini pas membangun Ka'bah. Oh iya. Tas bangun baca kitab itu kayak bingung ambil bojoku apa ya. Dolin saya itu ke Gus Rifat itu ya. Langsung ternyata beliau cerita karepe dhewe tentang bab itu. Enak Nabi Ibrahim pas bangun. Wong iki kira aku takon gak perlu takon ini. Gitu Bu. Nah, ini Buya Rifat itu begitu ya, luar biasa ini. Buya ini apa ya? Gak kena dirasani, namanya hirasatul mukminnya kuat itu begitu. Cerita lagi tentang Ka'bah sehingga begitulah. Nah, kembali kepada tadi bahwasannya haji atau umroh itu adalah tamunya Allah. Barang siapa yang haji boleh umroh dahulu, karena Rasulullah itu tatkala Fathum Makkah pertama kali belum bisa haji, beliau umroh. Di riwayat ada yang mengatakan 3 kali, ada yang 4 kali baru beliau haji wada. Saya ingin bercerita tentang sedikit amalan haji mumpung bulan depan ini bulan ini adalah haji tahun haji begitu ya. Nah, haji ini 1 tamu Allah, 2 waktu dan tempat ditentukan oleh Allah. Nggak bisa antum sewoge tiba-tiba, aku pokok Januari haji. Nggak bisa kalau nggak Dzulhijjah. Intinya haji itu waktu dan tempat ditentukan oleh Allah. Ada negara kaya mau bikin Ka'bah sendiri, ya iso. Maknanya waktu dan tempat ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amalan apa itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada syarat dan ketentuan barang siapa yang berhaji. Kita membahas sederhana saja syaratnya. Barangkali nanti kalau ada yang salah saya namanya aja diskusi oleh ono sing salah sing lali ya diilingno. Di antaranya adalah syaratnya Islam, berakal, balik, kemudian aman, kemudian ada kendaraan, dan seterusnya. Ya kan? Ya, mampu, antum tidak sakit. Itu di antaranya syarat. Le antum tidak Islam,
Ojo kebebanan, ora wajib, nggak memenuhi syarat untuk haji. Ya sudah, santai aja, woles, nggak usah mikir haji. Antum belum balik, nggak usah mikir haji antum, santai. Tapi kok wis balik kabeh ya, wis wanen kabeh ini. Nah, nggak usah mikir. Lah, kalau ini antum sudah besar begini gak mikir haji, mungkin antum belum memenuhi syarat. Jangan-jangan gak punya akal. Lah kan begitu lah. Lek wong duwe akal wis Islam wis balik, istato alaihi ya mikir. Loh iya, saya ini kira-kira sudah mikir semua ya, berakal loh ya. Lah itu sudah dipikir bahwa saya antum ini istato alal haj. Nah itu syaratnya. Tapi syarat itu kalau kita ini kan sudah memenuhi syarat untuk haji. Rukunnya. Kalau rukun ini kalau Anda tidak melakukan rukun tersebut, maka fabatalat hajjuhu, maka hajinya batal. Nah, di sini apa? Di sini adalah bahwasanya rukunnya ini beda pendapat antara 4 mazhab. Yang pertama, Imam Hanafi. Imam Hanafi merukunkan haji cuma 2. Apa? Wukuf dengan tawaf ifadah. Oh santai, melu tok wis. Antum wukuf ambek tawaf ifadah, wis sah. Tapi ada wajib haji. Antum lek gak menjalankan wajib harus dibadalkan.